Orang kiai dari zaman dahulu kala sampai detik ini juga ngajarin ngaji, bukan ngasah biji. Ah, anjing. Anak 6 SD lo jinahin anak lo sendiri. Monyet. Seorang tokoh agama asal Bekasi, Kiai Masturo Rohili mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan serius bahwa ia melakukan tindakan tidak pantas terhadap dua anak angkatnya sejak mereka berusia 13 tahun. Kasus ini mencuat setelah Dr. Richard Lee menyoroti peristiwa tersebut melalui akun media sosialnya dan menyatakan siap mendampingi para korban secara hukum. Perkara ini dilaporkan ke pihak berwenang pada 7 Juli 2025, sehingga kini menjadi bagian dari proses hukum yang mendapat perhatian luas masyarakat. Di balik dugaan perbuatan tercela itu, Kiai Masturo Rohili dikenal sebagai pendiri sekaligus pemimpin Yayasan Al-Hidayah Ar-Rohiliyah Bekasi yang menaungi sekolah dan pondok pesantren di Tambun Utara. Ia juga kerap tampil dalam berbagai kegiatan keagamaan dan disebut-sebut menjabat di forum ulama setempat. Kontras antara citra publiknya dengan tuduhan yang dialamatkan membuat kasus ini mengguncang, sekaligus menimbulkan tekanan besar terhadap lembaga yang dipimpinnya. Publik kini menunggu perkembangan hukum yang diharapkan mampu mengungkap kebenaran serta memberi keadilan bagi korban. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pala aku lagi pening, itu Vivi lewat FYP di aku. Tambah pening pala aku, kenapa? Aku bisa gitu loh, ahli agama gitu, paham kiai gelarnya. Tapi attitude dan moralnya nggak ada. Melecehkan anak angkat sendiri gitu, dari dia SMP kecil sampai gede, sampai mahasiswi. Astagfirullah, cici kalian. Kalian sudah tahu berita yang satu ini? Ada oknum kiai di Bekasi berinisial MR telah anak angkatnya dan keponakannya dengan alasan tak ada ikatan darah. Pelaku ini sudah ditetapkan tersangka pada tanggal 25 September 2025. Masyarakat, lu yang bikin konten, inilah yang dimaksud dengan jangan tertipu sama penampilan. Sekarang itu banyak orang pinter tapi nggak bener. Sekarang itu banyak orang pinter tapi keblinger. Tahu hukumnya, tahu dalilnya, bahwa itu tidak boleh dilakukan tapi tetap dia dilakukan. Ya kan? Kalau bisa, jadi masyarakat itu lebih pintar dibandingkan orang-orang yang mengaku pintar. Tujuannya sebagai kontrol. Ya kan? Tahu sendiri Indonesia lebih laris jualan agama dibandingkan jualan ikan asin di pasar. Bener nggak? Kiai Bekasi caplin anaknya sendiri. Monyet. Laki-laki biadab sialan. Gara-gara lu agama Islam tuh jadi kelihatan jelek sejauh matamu mandang, tau nggak? Padahal ini oknum. Kalau nggak ada lu ya udah biasa-biasa aja Islam gue. Nggak kenape-nape. Urusan dosa-dosa sendiri. Lu juga emang dosa sendiri. Tapi orang ini yang ngeliat nih sakit hati rame-rame, tau nggak? Orang kiai dari zaman dahulu kala sampai detik ini juga ngajarin ngaji, bukan ngasah biji. Ah, anjing. Anak 6 SD lo jinahin anak lo sendiri. Monyet. Udah, kakak nikah aja sama ayah. Ya, gue juga najis nikah sama aki-aki lobet. Gue seruput dia ngikut tuh kulitnya. Kurang ajar, jangan kurang ajar. Kelakuan lu jelek, muka lu jelek, adat lu jelek, dasar jelek. Udah pakai acara apa? Bininya berkhotbah. Ini aib, kita tutupin aib. Barang siapa yang tidak menutupi aib, aibnya akan dibuka oleh Allah. Ini udah bukan aib, monyet, ibu, sialan, setan, biadab. Masa anak lo digituin lo masih bilang ini aib, jangan dibongkar, harus kita aja yang tahu. Kalau perlu semua orang tahu, satu dunia warga tahu. Tuh satu Bekasi itu kan warga-warga planet itu udah tahu tuh. Sekarang lo samperin deh ke rumahnya, lo apain kek tuh orangnya. Maknya gila-gila bersabda, ya kalau kamu gak mau, gak mungkin ayah mau. Anak lu ketakutan tau gak? Anak lu ketakutan sama lu karena lu pasti berpihak sama laki lu yang gak seberapa itu.
Dan pas dibuka bener aja, pas dibongkar bener aja, lu nyalahin anak lu lindungin anak lu, gembel. Assalamualaikum gembel. Emang lu laki bini gak ada yang bener, lu sialan lu. Cuy. Kalau lu mau tahu kelakuan iblis beserta koloni-koloninya dan para pendukungnya, lo nonton ini. Ya, podcast ini podcast bareng Dr. Richard Lee. Ya, jadi kakak-kakak dua ini tuh adalah korban ya kan. Nah, gue nonton sampai sini nih, udah nonton sampai sini. Ini tuh ada rekaman suaranya gitulah pokoknya. Yes. Nah, yang bikin gue siksak shock adalah ini kelakuannya tuh udah di luar kelakuan manusia yang punya akal dan hati. Lo paham kan? Kenapa kita jadi manusia? Karena kita punya pikiran, punya hati, ya punya nurani. Oke? Makanya kita beda sama binatang gitu ya maksudnya ya. Tapi ya Allahu Akbar, gue tuh dari tadi pas nonton tuh sampai kayak hah gitu-gitu ya. Terus gue langsung nyariin kamera, gue pengen marah-marah aja bawaannya. Oke? Nah, jadi ini kakak-kakak berdua ini itu tuh kan nah nanti kalian nonton aja deh lengkapnya. Gue nggak habis pikir adalah keluarga si belum jadi tersangka gitu sih, belum. Tapi maksud gue keluarga si manusia ini masih manusia kan, gue juga nggak tahu lah. Pokoknya keluarga si makhluk ini itu tuh bilang ke para korban itu bilangnya gini, lagian lo juga sih jadi perempuan mauan. Ada gila-gilanya. Dan lo tahu perlakuan si makhluk ini tuh pernah kepergok sama bininya ya. Dan lo tahu yang ditegor itu adalah dua anak ini. Yes, sama bininya ditegor kayak lu kenapa mau aja bla bla bla. Dan sampai ini akhirnya udah masuk BAP, katanya sih udah masuk BAP ya. Terus rekamannya itu kan ada rekamannya gitu. Nah, di rekamannya itu tuh si istri ya masih bilang dengan kokoh dengan kekehnya gitu kayak, ya lagi lo jadi perempuan mau, kata gua istighfar ya, malu sama agama, malu. Masalahnya nih makhluk dagang agama seng ya. Aduh, gua kayak orang terkenal ya, ibaratnya kalau kata selebgram mah followersnya banyak gitu ya, nih makhluk yang melakukan ini nih gitu ya. Terus suka mimpin jemaah. Allahu Akbar, gue nggak ngerti lagi sumpah. Gue cuma berharap Dr. Richard Lee kan di sini bilang bantu ya gitu kan, dan langsung ditangani juga sama Dr. Richard Lee langsung gitu. Gue berharap cuma ini cepet selesai ya, seadil-adilnya. Dan kalian mesti tahu ini kakak-kakak berdua cerita itu nangis-nangis, yang udah nangisnya tuh yang udah ya udah gimana sih, gue udah pokoknya gitu dah. Kalau semisal video ini lewat di beranda kalian, tolong ya guys viralkan. Jadi kasus ini harus diusut tuntas guys sampai ke akar-akarnya. Jadi ada salah satu kiai ya cukup terkenal di Bekasi, malahan dia juga punya salah satu yayasan ya. Nah, dia itu punya 2 orang anak angkat. Nah, 2 orang anak angkat ini guys selama bertahun-tahun. Yang pertama inisialnya Z, yang kedua inisial S. Jadi si Julpa ini guys diadopsi oleh Pak Kiai ini sekitar umur bayi 1,5 bulan ya. Jadi si Julpa ini saudara kembar ya guys, cewek sama cowok dari 5 bersaudara. Nah, si Pak Kiai ini kenapa mengadopsi si Julpa? Alasannya itu untuk memancing si istrinya biar bisa hamil. Jadi si Julpa ini guys di masa kecilnya sering mendapatkan kekerasan fisik. Secara kan Pak Kiai ini konon katanya temperamental ya. Pas si Julpa umur 12 tahun ini guys sama Pak Kiai ini sering Pak Kiai si Julpa ini posisinya ya si istrinya tuh lagi di luar guys, kayak suka disuruh-suruh keluar gitu untuk melancarkan aksinya. Ada berkomentar netizen kenapa nggak melapor aja sama orang tuanya guys. Si Julpa itu bener-bener nggak tahu orang tuanya si Julpa itu yang mana. Soalnya kan si Julpa itu diambilnya tuh dari bayi umur 1,5 bulan guys. Dan di kelas 6 SD ini si Julpa ini bener-bener nggak paham gitu yang dimaksud ayahnya itu apa, kayak meraba-raba gini tuh maksudnya apa. Ya mungkin si Julpa mikirnya karena ayahnya itu emang benar-benar sayang banget sama si Julpa, dan si Julpa itu tidak ada pemikiran kayak oh ini tuh gitu, nggak ada mikir ke sono. Nah, makin kesini makin berani guys Pak Kiai ini. Di saat si Julpa ini kelas 2 SMP ya, nah si Pak Kiai ini mulai berani guys memasukkan bom atomnya ya. Nah, si Julpa ini kan dari SMP sama SMA dia itu udah mulai di pesantren kan guys. Jadi dia itu pulangnya itu kalau misalkan lagi libur sekolah, jadi pas libur sekolah suka
di rumahnya ya pas agak ada istrinya. Terus si Salwa ini guys korban kedua ya setelah si Julfa. Nah si Salwa ini kan ceritanya itu kayak diangkat ya, itu tuh anak pamannya diangkat sama Pak Kiai ini suruh jagain istrinya, alasannya kayak gitu. Terus si Julfa itu mau lah itu ke rumah uaknya ini, jadi ke pakai ini teh kayak seolah-olah uak gitu guys. Nah si Salwa ini sama guys, yaitu dia itu dari sejak kelas 6 SD guys. Kalau misalkan si Julfa tidur di kamarnya itu suka diraba-raba sama si polisi ini, dipegang sambil membangunkan dia kayak sholat subuh, kayak sholat asar, sholat duhur sambil memegang-megang. Nah si Salwa ini guys bingung posisinya ya, mau cerita ke orang tuanya pasti orang tuanya itu nggak akan percaya ya, soalnya nggak mungkin lah seorang Pak Kiai melakukan. Secara kan ya Pak Kiai ini diantara keluarganya itu yang dituakan ya, yang paling ngerti, yang paling paham agama. Jadi mereka itu nggak akan percaya kalau misalkan si Salwa ini ngadu guys. Posisinya Salwa juga kan masih kecil.